Welcome to my channel. Ya, kita tinggalkan sejenak soal pertimnasan. Kali ini kita akan ke Eropa. Ya, ada yang menarik, ada yang lagi berbunga-bunga, yaitu pendukung Arsenal termasuk gua, yang baru saja menorehkan sejarah berhasil lolos ke semifinal Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 16 tahun terakhir. Terakhir kali The Gunners lolos ke semifinal Liga Champions itu udah lama banget teman-teman, tahun 2008 dan 2009. Dan kebetulan juga waktu itu gue lagi di sana. Dan setelah segala macam perjalanannya dari Arsene Wenger ganti ke Arteta, udah memasuki tahun ke-5 kalau gue nggak salah ya, Arteta di Arsenal. Dan sejarah itu kemudian tercipta. Dan lebih manisnya lagi yang disingkirkan adalah ini dia. Inisial yang gue beli waktu meliput Liga Champions tahun lalu di Wembley. Dan gue salah satu yang sebenarnya cukup respect dengan Real Madrid. Jadi mengalahkan tim terbaik di dunia itu tentu bonus ya. 2 pertandingan Arsenal mampu mengalahkan Madrid. Ini prestasi atau pencapaian yang luar biasa. Dan bukan hanya soal itu, tapi juga bagaimana Arsenal bisa menghandle ya pressure di match di leg kedua ini di Bernabeu ya, ketika orang banyak mengatakan wah ini bakal dibantai, bakal begini segala macam, ternyata enggak. Ya, mereka main dengan rasa percaya diri, mereka juga bermain dengan style. Memang ada 1-2 kesalahan, termasuk juga penalti yang sebenarnya bisa dikonversi menjadi gol oleh Bukayo Saka, tapi kemudian dia membalas dengan gol cantik mengelabui salah satu penjaga gawang terbaik di dunia, Courtois. Kemudian ada juga blunder yang dilakukan oleh William Saliba ya ini, tapi kemudian ya itu tadi Arsenal berani meladeni permainan terbuka dari Real Madrid ya. Kalau kita lihat Arsenal tuh benar-benar tidak memberikan ruang buat Real Madrid ketika membilap serangan, dan ini sangat mengagetkan ya. Mungkin orang berpikir Arsenal akan bertahan total, tapi enggak juga ya. Mereka dalam momen tertentu berani menekan dan semua memberikan peran dengan sangat baik, dan tentunya ditutup dengan manis ya melalui gol penutup dari Martinelli ya. Dan ini menjadi satu anti hipotesa juga ya, ketika kita semua memperkirakan Arteta juga tahu Ancelotti akan menekan habis-habisan, tapi kemudian counter press yang dilakukan sangat efektif. Dan sebenarnya di luar tadi gol dari Martinelli ada beberapa peluang yang didapatkan, tapi ya nggak masalah. Bahkan kalah 2-0 pun atau selisih 2 pun sebenarnya Arsenal masih juga juara. Jadi sengaja ya gue pampang, ini adalah salah satu jersey yang jarang banget gue beli. Gue nggak terlalu suka jersey, pengoleksi jersey. Timnas pun gue hanya beri 1 atau 2 kali ya. Arsenal juga itu demikian. Ini gue beli waktu liputan final Liga Champions kemarin. Dan ternyata ini jawabannya. Jadi walaupun belum juara gak apa-apa ya, tapi gue udah seneng banget karena ya tim seperti Arsenal mungkin bukan seperti Madrid yang 2-3 tahun sekali bisa masuk ke semifinal. Masih ada 1 langkah besar lagi ya untuk Arsenal bisa mengulang sejarah 19 tahun silam waktu melaju ke final. Saat itu sayang kalah dari Barcelona dengan skor 2-1 ya, sempat unggul dari Sol Campbell, tapi kemudian ada kartu merah dari Jens Lehmann, kemudian akhirnya dibalik jadi 2-1 ya, dan setelah itu gak pernah lagi ke final. Nah, teman-teman semua, di semifinal nanti akan berhadapan dengan Paris Saint-Germain, dan jujur gue cukup mengikuti, tapi nggak 100% ya. Tapi PSG tahun ini beberapa kali gue nonton itu mainnya cukup bagus, sangat rapi, dan juga menghibur, menarik. Nah tentunya ini harus patut diwaspadai, tapi dengan mentality yang ditunjukkan oleh Arsenal dengan mampu mengalahkan Madrid dalam 2 leg, 3-0 di babak yang pertama, di leg yang pertama, dan juga 2-1 di Bernabeu, ini sangat luar biasa. Gak tahu ya, mungkin kalau teman-teman bisa menambahkan tim mana yang bisa mengalahkan Real Madrid 2 leg di knockout stage, terutama di perempat final ya. Tapi Arteta harus segera bersiap untuk menghadapi Paris Saint-Germain dalam waktu dekat. Atau Arsenal akan menghadapi Paris Saint-Germain, dan ini tentunya tidak mudah ya, karena menurut gua justru PSG
setelah ditinggal oleh para bintangnya seperti Neymar, kemudian Kylian Mbappe dan juga bahkan Lionel Messi, mereka justru bisa bermain sebagai satu kesatuan. Nah, pertandingan tadi sedikit gue singgung juga ya soal lini tengah. Ya sebenarnya semua bermain bagus ya, cuman tadi Declan Rice gue lihat benar-benar bisa menjadi dirigen di menjaga keseimbangan di tengah. Dan gue rasa kalau kita ingat sekitar 2 musim lalu ya kalau nggak salah, ketika Arsenal mencoba untuk menawar atau membeli Declan Rice dari West Ham, sempat naik terus harganya sampai akhirnya sekitar 100 juta pound sterling. Ya kadang-kadang mungkin kita berpikir oh ini terlalu mahal ya, tapi ternyata kalau kita lihat bagaimana peran dia dalam terutama di perempat final kali ini menghadapi Real Madrid sangat luar biasa ya, terlepas dari juga brace yang dia cetak di leg pertama, tapi di leg kedua dia juga bisa luar biasa dalam menjaga keseimbangan di tengah. Beberapa kali dia juga body charge mengamankan areanya sehingga membuat duetnya di lini tengah sebenarnya trio dengan Odegaard, tapi banyak tugas bertahan itu digalang dengan Thomas Partey sangat firm gitu ya, walaupun ada pergantian pemain yang dilakukan oleh Carlo Ancelotti dengan masuknya Modric, tapi kita lihat para pemain Arsenal tidak terlalu gentar. Nah ini yang menarik ya. Jadi mentality itu sudah terbentuk. Lupakan IPL, udah pasti itu akan menjadi milik Ipul. Tinggal bagaimana Arsenal bisa fokus saat ini di semifinal Liga Champions ya. Dan juga jangan lupa ada tugas berat menanti di mana Partey ya itu tidak bisa party di leg pertama menghadapi PSG. Jadi ini juga tugas yang tidak mudah. Kita nggak tahu siapa yang nanti akan menggantikan perannya, karena ini sangat penting ya, menjaga keseimbangan di lini tengah dan membuat juga Declan Rice kalaupun dia hilang bola. Jadi saringannya dari Odegaard, Declan Rice dan kemudian Thomas Partey itu ada berjenjang sebelum akhirnya menemui William Saliba dan Kiwior atau siapapun nanti, termasuk Timber juga atau ya whatever lah yang diturunin oleh Arteta itu bisa benar-benar menjaga pertahanan dengan baik. Raya juga tadi bagus mainnya ketika ada blunder dari William Saliba, ya sebenarnya salah Salibanya juga ya, karena dia tidak melihat ada pemain Vinicius Junior kalau nggak salah ya yang mencuri bola dari belakang dan akhirnya men-shoot menjadi gol. Anyway, so happy. Jadi ini agak sedikit ada unsur subjektivitasnya, jadi makanya gue niat banget. Tapi pertandingan ini seru ya, dan itu membuat kita begadang juga nggak sia-sia. Dan ya, on the road to Munich, mudah-mudahan Arsenal bisa mengulangi sukses tahun 2006 saat ke final ya. Itu juga satu kenangan yang luar biasa. Mudah-mudahan channel Bung Harpa udah nge-apply nih akreditasinya, mudah-mudahan diterima dan mudah-mudahan bisa ke Munchen dan meliput final. Kalaupun nggak Arsenal yang ke final, kemungkinan juga gue tetap akan berangkat. Itu tanggal 31 Mei nanti mainnya finalnya. Jadi langsung mungkin pulang tanggal 1 Juni dan langsung siap-siap menyambut Indonesia menghadapi China. Tetap nggak akan lupakan tim nasional kita ya. Oke teman-teman semua. Ya ini mungkin video gua soal bukan timnas ya, yang bukan timnas dalam beberapa bulan terakhir, karena selalu timnas. Jadi ya enjoy the moment buat para Gunners ya, karena ini dia ya, kita sekali-sekali happy ya mengangkat tema soal tim kesayangan kita. May the best for you, sehat-sehat semua dan terima kasih sudah menyimak ya. Adios. Viva Arsenal.